Bab 15, sama-sama cemburu. Revalina mengetuk pintu ruang dekan, tetapi tidak ada jawaban dari dalam. Masuk saja, dekan belum datang, mungkin sebentar lagi, kata seorang dosen. Baik, terima kasih. Revalina memutar tuas pada pintu kemudian masuk. Matanya menyisir setiap sudut ruangan. Apa perasaan aku saja, ya? Suasana ruangan seperti ini sangat tidak asing lagi. Seperti ruang kerja suamiku, gumam Revalina. Sesaat kemudian, matanya membulat sempurna ketika melihat tulisan pada papan nama yang ada di meja. Raphael Geraldsie, ucapnya mengeja. Iya, itu aku. Suara bariton dari arah belakang tiba-tiba saja mengagetkan Revalina. Gadis itu menoleh ke arah suara. Cerem. Suami? Benarkah nama yang tertera di situ adalah kau? Tanya Revalina memastikan seraya mengikuti Raphael melangkah. Raphael tidak memedulikan pertanyaan istrinya. Mana pengajuan cutimu? Pintanya. Revalina mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Aku tanya sekali lagi, apa kau yakin ingin cuti? Tanya Raphael dengan menatap lekat kedua manik mata indah istrinya. Revalina menopang dagu dengan kedua tangannya. Begini suamiku yang tampan, istrimu yang cantik. Ini akan menjelaskan sekali lagi, so, dengarkan baik-baik. Aku, Revalina Anastasia dengan rela, dengan suka hati, dan dengan ikhlas, ingin mengurus putramu yang gembul itu. Jadi, tolong kau setujui dengan segera menandatangi surat pengajuanku ini. Hanya untuk si gembul? Tanya Raphael dengan mata menyipit. Iserti sang dosen itu pun menjawab. Jujur saja, aku ingin menaklukkan hati papa nyembul. Apa aku bisa? Tanyanya dengan menaik turunkan kedua alisnya. Raphael menopang satu pipinya kemudian tersenyum. Coba saja, keluarkan rayuan mautmu untuk menaklukkan hatinya. Oke, aku pasti bisa. Suara ketukan pintu mengalihkan perhatian keduanya. Masuk, titah Raphael. Seorang dosen cantik membuka daun pintu. Suara ketukan dari sepatu heelsnya menandakan langkah yang anggun. Revalina melongo melihat penampilan yang menurutnya seksi, tetapi lebih mirip tante-tante. Wanita itu menghampiri Raphael. Tangannya bergelayut manja pada pundak Raphael. Sayang, kok gak ngabarin aku? Sih kalau ada kelas pagi, tutur wanita genit yang sering dipanggil Kitty itu. Mata Revalina menatap tajam Raphael dan dengan kedua tinju mengepal. Revalina memberi kode agar Kitty sadar jika di ruangan itu ada dirinya juga. Sontak suara Revalina membuat perhatian Kitty berpindah padanya. Ada apa, Dek? Kami pasangan yang serasi, kan? Sebentar lagi kami akan bertunangan, Iyo. Apa? Ucap Revalina tidak percaya. Apa-apaan kau ini? Seru Raphael seraya melepaskan rangkulan Kitty. Kitty tak mau kalah, dirinya malah duduk di atas paha Raphael dan membuat posisi lelaki itu terkunci tidak bisa berkutik. Karena Kitty malah mengalungkan kedua tangannya pada tengkuk Raphael, hingga tidak ada jarak antara mereka. Raphael menangkap bibir Revalina yang mengerucut dengan mata bertahan menatap sinis. Apa dia cemburu? Batin Raphael menebak. Raphael tersenyum menatap Kitty dengan kedua tangannya memeluk pinggang wanita itu. Brak! Revalina berdiri sambil menggebrak meja. Permisi. Blam. Revalina menutup pintu dengan kencangnya. Kenapa dia diam saja dengan perlakuan wanita itu? Hah! Dia menikmati sekali saat buah dada wanita genit itu menempel. Dan kenapa hatiku merasakan sakit saat melihatnya memperlakukan wanita lain seperti itu? Arga! Aku benci! Ucap Revalina kesal. Sepeninggal Revalina, Raphael mendorong Kitty agar menjauh dari dirinya. Pergi dan jangan pernah mendekatiku lagi, mengerti? Sarkas Raphael. Tapi, kenapa? Kok kamu tiba-tiba saja berubah, sayang? Stop menyebutku dengan panggilan sayang. Teriak Raphael. Pergi, atau aku akan menyuruh Paman Dias untuk memutasi dirimu. Kitty mengentakkan kakinya kemudian pergi. Apa Revalina beneran cemburu? Aku melihat tatapannya sih. Sepertinya dia cemburu.
Rafael bermonolog kemudian tersenyum. Di kelas, Revalina masih terlihat kesal. Bibirnya masih bertahan mengerucut. "Heh, kenapa sih?" tanya Cecilia. "Lagi sebel," jawab Revalina. "Sama siapa? Baru juga datang ih." "Auk, boleh aku duduk di dekatmu?" dipinta Kenzi yang baru saja datang. "Ah, Mak." Revalina melihat suaminya memasuki kelas. Tatapan mereka bertemu. Dengan cepat wanita itu mempersilakan kepada Kenzi jika ia boleh duduk di dekatnya. Rafael menatap tajam ke arah Revalina. "Bagaimana tidak?" Kenzi mengecup punggung tangan istrinya. "LNI, untukmu," ucap Kenzi seraya memberikan satu tangkai bunga mawar. Revalina menerimanya sambil tersenyum, tetapi mata melirik ke arah suaminya. Brak! Rafael melempar buku ke atas meja, kemudian berkata, "Jika ada yang mau pacaran, silakan di luar." Kenzi memperhatikan Rafael dan Revalina bergantian. Kenzi merasa senang dengan situasi seperti itu. Hatinya pun menebak. Ada apa dengan mereka? Apa mereka bertengkar? Ah, baiklah. Ini kesempatanku untuk mendekati Revalina. "Yuk, mending kita keluar saja," ucap Kenzi sambil menggandeng Revalina. Napas Revalina memburu, kemudian ia menjawab, "Baik, lebih baik kita keluar." Revalina dan Kenzi beranjak dari duduk dan mulai melangkah ke arah pintu. "Tunggu," titah Rafael. Keduanya berhenti dan menoleh. "Revalina Anastasia, bukankah kau sudah mengajukan cuti?" "Ya," jawab Revalina singkat. "Lalu kenapa masih masuk?" Revalina mendengkus kemudian balik bertanya, "Apa Pak Dekan tidak membaca surat pengajuanku? Di sana sudah jelas tertulis bahwa minggu depan aku mulai cuti." Rafael terdiam. Revalina berdecih. "Ah, aku lupa. Bagaimana kau bisa membaca? Ya, kalau tadi kau hanya menikmati belayan dari Tante Ganjen itu." "Ayo, kita keluar saja," lanjut Revalina kepada Kenzi. Revalina dan Kenzi keluar kelas. Mereka memilih ke perpustakaan. Di dalam kelas, proses belajar mengajar berjalan seperti biasanya. 1 jam berlalu di mana kelas sudah usai. Rafael merogoh ponselnya dan menekan dial number. "Di mana?" tanya Rafael. "Apa urusanmu?" "DI mana?" Nada Rafael meninggi. "Perpustakaan." Sambungan telepon pun terputus. Ya, Rafael menghubungi Revalina untuk mengajaknya pulang. Tak butuh waktu lama untuk sampai ke perpustakaan. Kaki yang jenjang membawa dirinya ke sana hanya dalam waktu 10 menit saja. Rafael menangkap jika Revalina tengah tertawa bersama Kenzi. Suara langkah mengalihkan perhatian Revalina dan Kenzi. Keduanya menoleh, tetapi bersikap acuh. Mereka malah meneruskan obrolannya. "Pulang," ajak Rafael sambil menggenggam tangan Revalina. "Nggak, aku masih ada kelas," jawab Revalina sambil mencoba melepaskan genggaman. "Tak usah berbohong. Aku tahu semua jam kelasmu," tegas Rafael sambil menarik paksa Revalina. Melihat wanita yang dicintainya diperlakukan seperti itu, Kenzi angkat bicara. "Hei Tuan, apa Anda tidak mendengar? Dia masih ada kelas," bela Kenzi sambil ikut menarik tangan Revalina. "Lepaskan tanganmu. Aku suaminya dan lebih berhak atas semua urusan istriku termasuk denganmu, pemuda." Mendengar kata suami, perlahan Kenzi melepaskan genggaman. Dia memang cinta kepada Revalina, tetapi tidak mau juga menjadi pengganggu rumah tangga orang lain, kecuali Revalina sendiri yang meminta bantuan. Rafael menuntun Revalina dengan langkah cepat, hingga siapa saja yang melihat akan menyangka sang dosen menarik paksa sang murid. "Ih, pelankan langkahmu," ketus Revalina, tetapi Rafael tidak menggubris. "Lepas," teriak Revalina. Rafael melepaskan tangan juga menghentikan langkahnya. "Dalam waktu 5 menit kau tidak sampai ke tempat parkir, jangan berharap kau bisa bersama Aldevaro," ancam Rafael kemudian bergegas pergi. Revalina terdiam mencerna perkataan suaminya. "Jangan harap bersama Aldevaro," gumamnya. "Astaga, tunggu." Revalina berlari mengejar Rafael. Namun, tiba-tiba saja, bruk, Revalina terjatuh dengan kening mencium lantai. "Oh," pekiknya. Mendengar suara yang terjatuh diiringi rintihan kesakitan,
Rafael menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang. Ya Tuhan, Revalina. Rafael berlari, menghampiri kemudian berjongkok membantu Revalina bangun. Apa ada yang sakit? Di sebelah mana? Tanya Rafael cemas. Sana, aku bisa sendiri, ketus Revalina sambil memegang kening dan mencoba berdiri. Ah, sakit, rengkeknya. Rafael berjongkok dan meminta Revalina agar naik di atas punggungnya. Revalina tidak melanjutkan ucapannya karena melihat seseorang yang telah berhasil membuatnya kesal. Loh, sedang apa di situ, sayang? Tanya Kitty yang datang menghampiri. Mau tidak mau, Revalina menaiki punggung Rafael. Kedua tangan ia kalungkan di leher suaminya dengan kepala bersandar di pundak. Melihat hal demikian tentu saja membuat Kitty protes dan meminta agar Revalina turun. Apa-apaan ini? Main gendongan segala. Turun! Titah Kitty. Sayang sakit, rengek Revalina manja kepada Rafael dengan sigap berdiri dan pergi meninggalkan Kitty. Kitty yang tidak menerima mengejar Rafael. Turun gak? Titah Kitty sambil menarik Revalina. Heh, tante, bisa diam gak? Terserah aku dong, punggung juga punggung suamiku, ucap Revalina. Apa? Suami? Jangan ngada-ngada, deh. Jelas-jelas aku yang sebentar lagi akan menjadi istri Rafael. Revalina tersenyum kecut dan semakin mengeratkan rangkulannya kepada Rafael. Begitu juga Rafael, ia terus melangkah tanpa memedulikan keberadaan Kitty. Kitty menghadang Rafael dengan merentangkan kedua tangannya. Minggir! Istriku sedang kesakitan! Ketus Rafael. Kitty menggeleng. Rafael meminta kepada Revalina agar memperlihatkan cincin yang melingkar pada jarinya. Pun dengan Rafael, mata Kitty membulat, sempurna dengan kedua tangan membekap mulutnya. Kemudian memberi jalan kepada Rafael. Revalina menjulurkan lidah ke arah Kitty karena merasa menang. Tiba di parkiran, Rafael segera mendudukkan istrinya di jok mobil. Maafkan aku, kata Rafael. Revalina diam. Ia masih kesal dengan perlakuan suaminya tadi. Sikapnya tadi di depan Kitty hanya pura-pura saja. Mobil pun melesat meninggalkan kampus. Mobil mewah milik Rafael sudah terparkir di halaman rumah. Rafael bergegas turun dan membuka pintu untuk Revalina. Ayok, ajaknya sambil mengulurkan tangan. Revalina tidak memedulikan uluran suaminya. Ia gegas turun dan meninggalkan Rafael. Namun, langkahnya terhenti karena ia merasa pusing. Rafael berlari menghampiri. Ia menggendong Revalina sampai ke dalam rumah, tepatnya di ruang tamu. Revalina, kamu kenapa, nak? Tanya Hana panik. Aku jatuh, ma, jawab Revalina. Revalina menceritakan semua yang sudah terjadi sampai dirinya bisa seperti sekarang. Astaga, kalian ini seperti anak kecil saja, ledek Hana. Kalian saling cemburu ya? Sambung Hana menggoda. Batin Revalina dan Rafael bermonolog. Apa iya aku cemburu? Cemburu? Iya kah? Tanpa kata Rafael beranjak pergi meninggalkan wanita berbeda usia itu di ruang tamu. Papa tampan itu menggendong serta bayinya ke kamar. Hana tersenyum melihat bibir menantu cantiknya mengerucut. Ia mengatakan bahwa Kitty memanglah mencintai Rafael sedari dulu. Kitty yang merupakan putri dari seorang rektor yang tak lain adalah sahabat suaminya dahulu. Sebelum si meninggal, ia berjanji bahwa Diaz, papa Kitty, akan ia jadikan sebagai rektor di kampusnya. Kampus yang mereka bangun bersama dan tentu saja sialah yang mengeluarkan dana terbesar. Setelah si meninggal, Rafael mengambil alih kepemilikan kampus dengan membayar semua dana yang dulu Diaz kocorkan dengan tetap. Diazlah yang menjabat sebagai rektor di sana hingga sekarang.